Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di Ilo Extreme, tempat di mana kisah-kisah horor terbaik akan dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan pada kisah Bang Doni kali ini, akan mengisahkan tentang Pak Sadeli atau Ketua RT yang mengalami peristiwa mengasihkan tapi ujung-ujungnya berujung horor nih. Waduh, sehoror apa nih Pak Sadeli menghadapinya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman jangan lupa untuk Ilo Extreme akan selalu upload di setiap harinya setiap jam 7 malam, dan untuk Bang Doni sendiri akan kami upload setiap minggu satu kali, yaitu di Jumat malam Sabtu. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Gadis misterius di perlintasan rel kereta api. Kisah warung kopi Bang Doni. Malam itu, angin berembus cukup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulit di kawasan perumahan tempat Doni tinggal. Di sudut jalan utama perumahan, berdiri sebuah pos kamling yang cukup luas, lengkap dengan televisi tabung kecil, tikar plastik yang sudah mulai terlihat butut, serta sebuah papan karambol yang catnya sudah memudar. Di pos tersebut, tampak dua orang pria sedang duduk bersila, yang satu adalah Pak Sadeli dan yang satunya lagi adalah Mas Karyo. RT, saya dapat laporan dari warga kalau kebun samping itu banyak nyamuk ya Pak RT. Kalau nunggu dari kelurahan untuk fogging lama Pak RT. Harusnya kita punya sendiri. Kita kan punya dana kas warga, bisa itu buat beli alat fogging nyamuk. Kalau saya jadi Pak RT sudah beres itu urusan, ujar Mas Karyo membuka obrolan sambil menghisap rokok kretek yang terselip di bibir. Mendengar ocehan bawahannya itu, Pak Sadeli langsung menepuk jidat Mas Karyo dengan peci hitamnya. Plak! Ngomong aja lu buluk, baru aja jadi perangkat RT, laga lu udah ngalahin wali kota. Beli alat fogging pakai apaan? Pakai daun mangga? Kas warga aja penunggak. Lapan lu tahu, kas warga abis bakal gaji si Aris Kang Sampah. Belum lagi benerin gerobaknya. Belum lagi ibu-ibu pengajian minta konsumsi mulu. Kalau ngomong diayak, jangan asal mangapae. Pak RT, sakit ini loh. Lah saya kan cuma ngasih saran Pak RT, saran yang inovatif dan visioner. Soalnya dulu waktu saya di kampung, saya ini pemuda pelopor. Pelopor apaan lu? Pelopor ngabisin rokok gua kerjaannya. Ngomong aja lu, ember bocor. Maaf Pak RT, saya kan cuma ngasih saran, ujar Mas Karyo Kiko. Udah dah, diam aja di mari, jagain pos. Gue mau keluar bentaran, ada urusan penting. Gue dapat undangan ngopi dari temen gue di Duren Jaya. Pak Sadeli berdiri sambil merapikan kerai jaketnya, menyisir rambutnya yang sudah diolesi pomade murahan agar terlihat klimis. Loh, jam 10 malam kok baru mau ngopi tuh Pak? Istri di rumah ndak nyariin apa? Wah, Pak RT ini mulai main rahasia-rahasiaan nih sama saya nih. Jangan-jangan Pak RT mau ketemuan sama janda ya? Gue ada Mas Karyo sambil menaik turunkan alisnya. Tuh, baru dikata. Udah nyerocos aja. Mulut lu kayak tol Cikampek, lancar bener kalau ngomong. Buluk, mending lu diem-diem baik, ujar Pak Sadeli. Wah, saya terus ditinggal sendirian di sini Pak RT. Saya kudung Pak RT, ucap Mas Karyo mengemis. Ikut, sini aja lu. Lu ngobrol tuh sama kentongan, ledek Pak Sadeli. Duh, terus saya gimana nih Pak RT? Masa saya ditinggal sendirian di sini? Ucap Mas Karyo lagi memelas. Emang gue pikirin, udah amat, seloroh Pak Sadeli. Tanpa menunggu balasan Mas Karyo yang masih terus mengoceh dalam bahasa Jawa, Pak Sadeli
langsung menyalakan sepeda motor metiknya dan melaju, meninggalkan pos kamling, menembus dinginnya malam kota Bekasi. Jalanan menuju Duren Jaya cukup lengang. Tak berselang lama, Pak Sadeli pun tiba di kediaman temannya yang bernama Romi. "Wah, akhirnya bisa datang juga lu, Li. Gimana, sehat?" tanya Romi. "Sehat lah, nah buktinya gue bisa kemari," saut Pak Sadeli. "Duduk dah, ntar gue bikin kopi dulu," ujar Romi bersemangat. Tak lama berselang, Romi pun datang dengan 2 gelas kopi di tangannya. "Udah lama juga ya kita kagak ngopi kayak begini, Li," ucap Romi. Rupanya Romi merupakan teman lama dari Pak Sadeli. Dahulu mereka sering jalan bareng untuk menonton dangdut dan bepergian ke tempat-tempat lainnya. "Rom, lu masih suka nyawer kagak?" tanya Pak Sadeli. "Ya, gue udah lama berhenti, Li. Semenjak anak gue yang gede masuk SMP, gue udah kagak pernah nyawer-nyawer lagi. Lagi yang kecil udah masuk SD, biaya banyak. Bisa dipenggal pala gue sama bini kalau masih suka nyawer," ujar Romi. "Ya, sama gue kalau begitu dong, Rom. Jangan kata nonton dangdut, nah keluar aja gue ribet. Bini gue suka ngoceh mulu," curhat Pak Sadeli. "Lah, ini lu bisa keluar, Li?" tanya Romi. "Bini gue lagi nginep di rumah saudaranya yang di Cibitung, makanya gue bisa kelayaban," jawab Pak Sadeli. Setelah menghabiskan waktu sekitar 2 jam di rumah temannya, mengobrol ngalor ngidul soal burung kicau dan batu cincin, Pak Sadeli akhirnya memutuskan untuk pulang. Waktu di jam tangannya sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Demi untuk memotong jalan, Pak Sadeli memilih rute untuk melewati perlintasan rel kereta api Bula Kapal. Ya, kawasan ini memang dikenal cukup rawan dan sepi jika sudah lewat tengah malam. Lampu jalan banyak yang mati dan di kanan kiri hanya terlihat pepohonan liar serta sisa-sisa reruntuhan bangunan tua. Motor Pak Sadeli melaju dengan kecepatan sedang. Tepat ketika ia mendekati perlintasan rel yang tak berpalang pintu itu, sayup-sayup matanya menangkap sebuah siluet. Di pinggir rel yang gelap, tampak seorang wanita sedang berjalan sendirian. Wanita itu mengenakan gaun terusan berwarna putih yang panjangnya semata kaki, rambutnya lurus terurai menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya gontai, seolah kebingungan mencari arah. Melihat pemandangan itu, jiwa karismatik Pak Sadeli langsung meronta-ronta. "Waduh, rezeki nomplok ini. Cewek cakep jalan dirian malam-malam. Pasti lagi berantem ini mama lakinya. Gue tawarin tembangan, hitung-hitung dapat pahala," gumam Pak Sadeli dalam hati sambil tersenyum simpul. Pak Sadeli memelankan laju motornya dan memepet wanita tersebut. Neng, kok jalan diriin malam-malam begini? Rawan tau Neng di mari. Mau mana sih emangnya?" Wanita itu menghentikan langkahnya perlahan. Ia menoleh ke arah Pak Sadeli. Wajahnya yang tertimpa cahaya redup dari lampu motor. Pak Sadeli sempat tertegun. Ya, wajah wanita itu ternyata sangat cantik. Kulitnya putih bersih, namun terlihat sangat pucat tanpa ekspresi. Matanya menatap kosong ke arah depan. "Saya mau pulang, Pak, ke arah Margahayu." Suaranya terdengar sangat lirih, nyaris seperti bisikan yang terbawa angin malam. "Oh, Margahayu. Ya kebetulan banget itu Meneng. Cuma Sarah mau jalan pulang abang." "Ya udah, naikin Neng yuk. Abang anterin. Kalau jalan kaki lah bisa gempor ntar. Nyampe rumah bisa subuh." Tanpa banyak bicara, wanita itu mengangguk pelan dan naik ke boncengan motor Pak Sadeli. Saat wanita itu duduk di belakangnya, Pak Sadeli tiba-tiba merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk punggungnya. Jauh lebih dingin dari hembusan angin malam. Terlebih lagi ketika motor mulai melaju, kedua tangan wanita itu berpegangan erat di pinggang Pak Sadeli. Tangan itu terasa sedingin es balok yang baru saja dikeluarkan dari freezer.
Di sepanjang jalan, Pak Sadeli mencoba mencairkan suasana. Nali Neng, nama Abang Sadeli, Abang RT di gang depan ono. Kalau Neng namanya siapa sih? Kok bisa jalan di rel begini sendirian? Sari, jawabnya singkat. Oh, Neng Sari. Habis kerja sip malam, apa bagaimana Neng? Apa jangan-jangan habis berantem sama pacar ya? Tidak ada jawaban. Sari hanya terdiam membisu. Pak Sadeli yang merasa pertanyaannya tidak ditanggapi akhirnya memilih ikut diam. Fokus menyetir motornya sambil menahan rasa dingin yang terus menjalar dari pinggangnya. Sekitar 15 menit kemudian, mereka pun tiba di pertengahan jalan Margahayu yang minim penerangan. Sari menepuk pelan pundak Pak Sadeli. Berhenti di sini Pak, rumah saya di dalam gang itu. Pak Sadeli mengerem motornya. Sari turun dengan perlahan. Wajahnya yang pucat menatap ke arah Pak Sadeli. Pak, saya minta maaf. Saya tidak bawa duit untuk ongkos. Ya elah Neng, santai baik. Abang bukan akang ngojek. Abang mau ikhlas lillahi ta'ala nolongin Neng, ucap Pak Sadeli tulus. Sari terdiam sejenak. Ia kemudian mengangkat tangannya ke rambut, menarik sebuah jepit rambut berbentuk bunga melati yang terlihat sudah agak kusam. Ia menyodorkan jepit rambut itu kepada Pak Sadeli. Ini untuk Bapak. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Hitung-hitung sebagai kenang-kenangan saja ya Pak. Tolong disimpan baik-baik. Meskipun merasa aneh, Pak Sadeli menerima jepit rambut itu sambil tersenyum. Ya elah, ngapa segala pakai ngasih beginian sih Neng? Tapi udah dah, Abang terima ya. Makasih banyak ini Neng. Abang simpen dah. Ya udah, Abang pamit dulu ya Neng. Hati-hati jalan ke dalamnya. Sari mengangguk pelan, lalu berjalan membelakangi Pak Sadeli masuk ke dalam gang yang sangat gelap. Pak Sadeli kembali menyalakan sepeda motornya. Ia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri karena telah menjadi pria sejati yang berhasil menolong wanita cantik malam itu. Karena merasa malam masih belum terlalu larut dan perutnya mulai terasa lapar, Pak Sadeli memutuskan untuk mampir ke kafe warung kopi Bang Doni yang letaknya memang sejalan dengan arah rumahnya. Meskipun jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, namun karena ini adalah malam minggu, kafe berkonsep modern milik Doni itu masih beroperasi. Lampu-lampu warm white di area taman masih menyala terang dan ruangan VIP smoking area yang berdinding kaca tampak masih dihuni oleh Doni dan Gembul. Doni sedang duduk berselonjor di sofa empuk sambil memainkan ponselnya, sementara Gembul sibuk mengunyah sebaskom besar mie goreng instan. Pak Sadeli mendorong pintu kaca ruang VIP dan masuk dengan dada membusung. Melihat itu, Doni pun sempat kaget. Dah, atau siapa kali? Tumbenan malam-malam begini mampir ke kafe. Mana dananya rapi banget lagi, kayak habis kondangan. Abang habis di mana jam segini? Tanya Doni. Pak Sadeli menarik kursi, kemudian duduk dengan gaya sok keren. Beginin baik Don, mengapa sih kalau gua ngayap-ngayap? Lah mumpung bini gue lagi kagak ada di rumah. Ini pan malam minggu. Gue bisa ngopi di rumah teman gue. Tumbenan lu nongkrongnya di sini. Biasanya di taman lu, ujar Pak Sadeli. Taman rame, banyak anak-anak muda pada nongkrong. Berisik, saut Doni. Iya Don, gue mau ngasih tahu lu nih. Gue baru aja dapat rezeki nomplok nih Don. Bener kata pepatah berarti ya. Cowok karismatik kayak gue mah emang pesonanya kagak ada matinya, ujar Pak Sadeli sambil menyombongkan diri. Abang sambut setan di mana sih? Lantur gitu ngomongnya. Lah pakai bawa pepatah segala. Bawa tuh minyak angin biar kagak kembung perut abang, ledek Doni. Gembul yang mendengar itu langsung menghentikan kunyahannya. Ia menatap heran ke arah Pak Sadeli. Oh, rezeki nomplok apa Pak RT? Dapat undian sabun cuci lagi. Unian mulu pikiran lo Bul. Yang ini lebih mantep. Gua barusan habis nganterin cewek. Cakep bener. Masih muda, putih, mulus. Namanya Sari.
Nah, gua ketemu dia di dekat rel bola kapal, ujar Pak Sadeli bersemangat. Mendengar itu, Doni mulai menaruh ponselnya dan menatap serius. Abang ngojek sekarang? Tumbenan amat ngasih tumpangan ke cewek malam-malam di bola kapal. Mana girang banget lagi, ledek Doni lagi. Pak Sadeli lalu menceritakan detail kejadian pertemuannya dengan Sari, mulai dari melihat Sari di pinggir rel hingga mengantarkannya ke gang di Jalan Margahayu. Sementara Gembul menyipitkan matanya, namun di situ hidungnya tiba-tiba mengendus udara di sekitaran Pak Sadeli. Ruangan ber-AC itu seketika terasa pengap. Oh, Pak RT, kok baju Pak RT mampunya anyur begini ya? Mendengar itu Doni kembali berkelakar. Ya, lo kayak kagak tahu aja, Bul. Lah minyak wanginya Pak RT kan minyak ikan. Lah makanya baunya anyir kayak ikan lele. Pak Sadeli mengibaskan tangannya santai. Sambar geledek lo, Bul. Hidung lo mampet kali habis nelen mie. Oh, gak ada buah apa-apa. Nih lihat. Dia malah ngasih gua kenang-kenangan nih. Cakep dah. Pak Sadeli meletakkan jepit rambut bunga melati kusam itu di atas meja. Begitu jepit rambut itu diletakkan, suhu di dalam ruangan VIP warung kopi Bang Doni tiba-tiba turun drastis. Lampu gantung di atas meja mereka berkedip sekali. Gembul membelalakan matanya. Wajahnya yang biasa santai kini berubah menjadi sangat tegang. Astagfirullahaladzim, Pak RT. Ini barang jangan dipegang lagi, Pak. Lah ngapa, Bul? Ini pan kenang-kenangan dari Neng Sari. Mau gue simpen di laci lemari gua. Bang, abang sadar kali sih? Abang gak takut entuh jepit rambut dilihat bini abang. Udah bosen hidup dia. Kelar hidup abang kalau bini abang sampai tahu. Itu si Gembul mau ngasih tahu kayak begitu, ujar Doni. Ya juga ya. Apa gua kagak enggak ya? Selamat. Makasih ya, Bul. Gua lupa, saut Pak Sadeli yang tersadar akan kelalaiannya. Apaan sih? Bukan itu maksud saya. Itu barang bukan dari manusia, tapi dari demit. Itu dari setan, Pak RT, ujar Gembul meluruskan. Mendengar kata-kata Gembul, wajah Pak Sadeli seketika pucat, kakinya mulai gemetar. Dia terkejut, sekaligus ketakutan. Tanpa sadar, tangannya pun memegangi tangan Doni. Namun, wajahnya terus menatap Gembul serius. Yang boneng lu, Bul. Jadi tadi gue boncengin setan, Bul. Dah, ini ngapain sih tangan saya dipegangin begini? Abang emangnya mau nyebrang? Sindir Doni. Ya lalu Don, lo kagak kesian apa gua? Gua baru aja boncengin setan ini, ucap Pak Sadeli membelas. Yang ada mah setannya yang kesian. Ketemu abang malah bisa sial dianya, ledek Doni. Mendengar itu, Pak Sadeli langsung menepuk lengan Doni. Samber geledek lu, Don. Masih bisa bercanda aja lu. Kagak tahu apa? Gua lagi merinding begini. Bul. Terus itu bagaimana? Kira-kira gua ketempelan kagak ya? Tanya Pak Sadeli yang memalingkan pandangannya ke arah Gembul. Di situ Gembul merasa kasihan pada Pak Sadeli. Dia pun mencoba untuk menenanginya. Aman Pak RT, saya tenang kalau ngikutin Pak RT. Tapi cepitin rambut ini biar saya pegang. Soalnya kalau Pak RT yang pegang, sewaktu-waktu makhluk itu bisa datengin Pak RT. Ya udah dah, lo pegang aja, Bul ya, tuh jepit rambut. Gua ogah, saut Pak Sadeli panik. Kembali di sini Doni menggoda Pak Sadeli. Janganlah, Bul. Yang dikasih itu jepit rambut kan Pak RT. Ya kagak sopan tuh namanya. Dah buruan, balikin lagi jepit rambut sama dia. Mendengar itu, Pak Sadeli nampak melotot menatap Doni. Sar Doni, jangan sekata-kata lu ya. Jangan bercanda sama yang beginian. Dah, gue mau balik. Pak Sadeli pun bergegas bangun dari duduknya dan segera meninggalkan ruangan VIP tersebut. Namun setelah keluar, dalam hitungan detik, Pak Sadeli kembali lagi masuk menghampiri Doni dan Gembul. Dengan wajah pucatnya, ia pun bertanya kepada Doni. Don, lu baliknya masih lama kagak? Ntar lagi nih, juga mau tutup, Bang, jawab Doni. Ya udah, gua bareng ya, Don. Gua takut ntar di jalan dicegat sama si Sari, ujar Pak Sadeli. Yalah si abang, begitu aja penakut banget sih. Ya kalau dicegat di jalan, abang nganterin lagi dia ke rumahnya. Abang kan tadi udah nganterin dia, ledek Doni lagi. Di situ kembali Pak Sadeli menepuk tangan Doni. Sundalan banget sih lu, Don, ledek gua mulu lu, saut Pak Sadeli sewot.
Pada akhirnya mereka pun pulang bersama setelah Doni, Gembul, dan yang lainnya menutup kafe warung kopi Bang Doni. Malam itu Pak Sadeli pulang dengan langkah yang gontai, meninggalkan kenang-kenangan dari Sari yang berupa jepitan rambut itu. Keesokan harinya, siang itu, matahari bersinar terik, namun suasana di rumah Pak Sadeli justru kelabu. Ya, sang ketua RT terbaring lemas di atas kasur, tubuhnya menggigil, dahinya dikompres handuk basah. Ia mengalami demam tinggi akibat syok berat dengan kejadian yang dialaminya semalam. Istrinya, Bu RT, yang bernama Bu Munaro, yang baru saja pulang dari Cibitung tadi pagi, mengomel tak karuan melihat suaminya sakit mendadak. Saat itu, Bu Munaro mengobati suaminya dengan cara mengerok agar Pak Sadeli lekas sembuh. Ya ampun bang, lah badan dikerok sampai merah begini. Abang masih ngayap nih ya semalam ya. Sentak Bu Munaro dengan nada suara yang cukup tinggi. Kagak, abang gak kemana-mana kok, saut Pak Sadeli lemas. Di situ tiba-tiba saja Bu Munaro menekan lebih kuat ayunan tangannya saat mengerok punggung suaminya. Tak ayal, Pak Sadeli pun langsung kelojotan. Pelan-pelan roh, sakit, rang Pak Sadeli. Dengan gemas Munaro pun berkata, rasain, abang udah bohong kan? Ngaku, sentaknya sambil tidak mengurangi tekanan tangannya di punggung Pak Sadeli. Iya, abang ngaku dah. Abang semalam ke rumahnya si Romi. Abang cuma ngopi doang, roh. Ya ngomong aja, ngapa sih kalau cuma ke rumah Romi? Ngapa mesti segala pakai bohong? Ya bukannya begitu, roh. Abang takut lu marah aja. Tapi ngomong-ngomong, lu tahu dari mana ya kalau gue semalam ngayap keluar? Tanya Pak Sadeli penasaran. Tahu dari Skario. Tadi pagi dia kesini nyamperin abang, katanya mau ada rapat di kelurahan, jawab Bu Munaro. Dalam hati, Pak Sadeli pun langsung ngedemol. Mati rapit nih si buluk, segala pakai ngadu-ngadu lagi mau bini gue. Awas aja dia kalau kemari, gua pites pala lu. Tak lama kemudian, terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah Pak Sadeli. Rupanya itu adalah Mas Karyo yang datang menjenguk dengan membawa sebuah kresek plastik berisikan jamu. Assalamualaikum Bu RT. Assalamualaikum. Salam Mas Karyo. Waalaikumsalam. Mas Karyo, ada apa lagi nih? Saud Bu Munaro. Pak RT-nya ada Bu. Ini saya bawakan jamu buat Pak RT. Ada tuh di dalam, Ruban. Kemudian, tanpa membuang waktu, Mas Karyo pun masuk ke dalam rumah dengan diantar oleh Bu Munaro. Di situ, Bu Munaro mengantar Mas Karyo hingga ke dalam kamar. Setelahnya, dia pun melanjutkan kegiatannya memasak. Pelan-pelan sekali, Mas Karyo berusaha membangunkan Pak Sadeli dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Saat Pak Sadeli membuka matanya dan melihat sosok Karyo di dekatnya, tanpa basa-basi, Pak Sadeli langsung meraih pecinya dan mengeplak tepat ke arah kepala Mas Karyo. Pak! Duh, kenapa sih Pak RT? Saya loh, ini datang bawain obat buat Pak RT, ujar Mas Karyo kesakitan sambil memegangi kepalanya. Buluk, ngapain lo? Pakai segala ngadu-ngadu sama bini gua. Kalau gue semalam keluar, ucap Pak Sadeli. Gimana sih Pak RT? Lalu ditanya sama Bu RT, Bapak semalam kemana aja? Ya saya jawab jujur, saya kan orang ini gak pernah bohong dan gak bisa bohong Pak RT. Lalu Mas Karyo pun menyerahkan botol yang dibawanya sedari tadi. Nih, saya bawakan ramuan dari kampung. Ini godokan daun kelor dicampur berotowali. Dijamin angin, pegel-pegel, senar-senut, sampai demit bisa minggat, ujar Karyo dengan gaya so pintarnya. Pak Sadeli yang berbaring di atas ranjang langsung membalas dengan suara serak. Buluk, lu mau ngobatin gua? Apa mau ngeracunin gua pakai daun brotowali? Pahitnya minta ampun tuh daun. Mendingan lu bikinin gua teh manis anget. Sana. Lu Pak RT ini loh, dikasih obat kok malah nolak. Pak RT ini mau sembuh nggak? Ini jamu gak ada yang jual loh. Ini di Amerika aja gak bakalan ada Pak RT. Dasar bloon.
Mana ada orang bule yang mau minum bertuali. Lebih bisa sariawan dia, sentak Pak Sadli. Sepertinya Mas Karyo memang tak pernah berhenti membuat Pak Sadli jengkel. Namun, di balik sikapnya itu, ia sebenarnya cukup peduli. Hal itu terbukti dari kecemasannya saat Pak Sadli jatuh sakit. Malam harinya, terlihat Pak Sadli tengah bersiap tidur bersama istrinya Munaroh. Tak butuh waktu lama, keduanya pun terlelap. Di tengah malam, Pak Sadli tiba-tiba terbangun oleh suara tangisan. Perlahan ia membuka mata dalam samar gelap. Dia melihat Munaro duduk di sampingnya dengan rambut acak-acakan sambil terisak. Rupanya suara tangisan itu berasal dari istri Pak Sadli. Astagfirullah, Munaro, apa lu nangis begitu? Sentak Pak Sadli kaget. Ternyata Munaro sedang mengigau sambil menangis. Tanpa menunggu lama, Pak Sadli segera mengguncang-guncang bahu istrinya, berusaha untuk membangunkan. Beberapa saat kemudian, Munaro pun terbangun dan wajahnya terlihat bingung. Duh, apa sih bang? Bangunin aing malam-malam begini? Bang udah subuh? Tanyanya dengan suara yang masih berat karena mengantuk. Lu ngigo Munaro. Tadi lu nangis sendiri begitu. Emang lu ngimpi apaan sih? Tanya Pak Sadli penasaran. Mimpi? Ngimpi apa ya? Kagak inget bang ah. Kalau belum subuh, mau tidur lagi. Untuk banget ini, ucap Munaro yang kembali memejamkan matanya untuk tidur. Mendapati itu, Pak Sadli pun mencoba kembali memejamkan mata untuk tidur, mengingat kondisi tubuhnya yang memang belum sepenuhnya pulih. Namun, saat ia hampir terlelap, di antara sadar dan tidak, dia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di belakang tubuh Munaro yang sedang tertidur itu terlihat sesosok perempuan berdiri diam. Pak Sadli langsung terkejut saat matanya terbuka lebar. Sosok itu tampak semakin jelas. Ya, itu adalah sosok Sari. Namun wujud sangat berbeda dari saat mereka bertemu. Wajahnya kini hancur, penuh luka yang tampak mengerikan. Pakaiannya dipenuhi noda merah yang jelas berasal dari darahnya sendiri. Lebih mengerikan lagi, tubuhnya sudah tidak lagi utuh. Sebelah tangan dan kakinya hilang. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap lurus ke arah Pak Sadli. Tayal, rasa takut langsung menyelimuti diri Pak Sadli. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya membeku. Namun saat ia berkedip, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Meskipun sudah lenyap, namun bayangan mengerikan itu masih sangat jelas teringat di benak Pak Sadli. Dengan nafas tersengal, Pak Sadli pun segera membaca doa-doa, berharap sosok itu tidak kembali menampakkan diri. Sambil memejamkan mata, ia terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berharap bisa kembali terlelap. Namun malam itu, rasa kantuknya benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang luar biasa. Tak terasa, azan subuh pun berkumandang. Sejak tadi tidak bisa tidur, Pak Sadli justru merasa sedikit lega saat fajar tiba. Ia pun segera membangunkan istrinya dan bersiap pergi ke masjid. Lah, abang mau ke masjid? Emangnya abang udah enakan? Tanya Munaro. Udah Roh, alhamdulillah. Yaudah, abang ke masjid dulu, jawab Pak Sadli. Rupanya selain ingin menunaikan ibadah sholat subuh berjemaah, Pak Sadli juga berniat untuk menemui Doni dan juga Gembul. Benar saja, setelah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, Pak Sadli langsung menarik Doni dan Gembul ke pelataran depan masjid untuk berbicara. Dengan wajah serius, ia langsung bertanya pada Gembul. Bul, gue mau nanya nih sama lu. Sebenarnya gue ketempelan apa kagak sih? Tanya Pak Sadli tiba-tiba. Emangnya kenapa ya Pak RT? Tanya Gembul bingung. Asal lu pada tahu ya, Don, Bul, Marenan, gue tuh sakit.
Tahu kagak lu? Ujar Pak Sadli. Mendengar itu, Doni langsung menimpali. Oh, jadi kemarin abang sakit. Ya, kita mana tahu. Kan kagak ada yang ngomongin di masjid soalnya. Ucap Doni dengan nada terdengar cemas, padahal jelas meledek. Suek banget lu, Don. Emang lu kata gue meninggal apa? Pakai segala diumumin pakai toa masjid. Gua tuh cuma sakit, Doni. Sahut Pak Sadli kesal. Ya maaf, begitu aja marah. Terus bagaimana? Dan akan belum sekarang badannya? Tanya Doni kali ini mencoba lebih simpatik. Bukan masalah itu. Ini gue mau kasih tahu. Tadi malam gue disamperin sama si Sari. Beneran, Bul. Kata lu dia bukan manusia ya? Gue lihat dia serem banget. Ujar Pak Sadli dengan wajah yang tegang. Ia lalu kembali bertanya bertubi-tubi pada Gembul. Bul, menurut lu gue aman kagak sih? Jangan-jangan gue diikutin dia mulu lagi. Terus apa gue bisa disamperin sama si Sari ya? Apa jangan-jangan gue juga sakit gara-gara dia kali ya? Mendengar itu, Gembul terdiam sejenak. Ia tampak berpikir serius. Pasalnya, pada malam sebelumnya saat mereka bertemu di kafe warung kopi Bang Doni, Gembul sama sekali tidak melihat adanya sosok makhluk halus yang menempel pada Pak Sadli. Di situ, lagi-lagi Doni meledek Pak Sadli. Waduh, jangan-jangan abang dimintain pertanggungjawaban sama dia nih. Pertanggungjawaban? Emang gue bisa ngapain sama dia? Gue cuma nganterin dia doang. Don't cry, sahut Pak Sadli panik. Yang kali aja sebelum nganterin abang sempat mampir dulu di Oyo, ucap Doni. Mendengar itu, sontak Pak Sadli pun kembali sewot. Sambar geledek lu, Don. Lah emangnya gue orang bejat amat apa? Gue ini masih kenal dosa, Don. Kalau tau begini mah gue nyesel banget boncengin si Sari. Tumpuan gue ini. Akhirnya Gembul pun mencoba untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh Pak Sadli. Yaudah gini aja, nanti malam kita ke tempat di mana Pak Sadli ketemu Sari. Soalnya sekarang saya nggak bisa ngerasain kalau Sari nempelin Pak Sadli. Tapi kayaknya Sari udah kehubung atau terkoneksi sama Pak Sadli. Jadi dia bisa datengin Pak Sadli kapan aja. Mendengar itu, Pak Sadli sempat terdiam. Bul, tapi Bul, kalau guanya kagak ikut bisa kagak? Lu berdua aja mendoni yang ke sana. Ntar gue tunjukin tempatnya dah, ujar Pak Sadli. Mendengar itu seketika Doni protes. Lah, bagaimana ceritanya? Lah ini kan urusan abang. Ngapa jadi saya sama Gembul yang jalan? Enggak amat saya. Yalah Don, gue bingung izin sama bini gue kalau keluar malam-malam. Apalagi gue lagi sakit begini. Tadi aja gue dikerokin, elah kencang banget. Kayaknya kulit gue pada ngelotok ini, ucap Pak Sadli. Ya bilang aja, abang tuh ketempelan sama satu cewek, saut Doni. Oh gitu. Jadi gue ceritain aja gitu, gue ketempelan gara-gara gue nawarin nganterin tuh cewek. Gue cerita begitu sama bini gue. Mendingan lu modarin gue aja sekalian, Don, ujar Pak Sadli putus asa. Gitu aja ngambek. Udah, serah bang. Pokoknya ntar malam kita kudu kesana, ucap Doni. Di malam harinya, tepat pukul 11, Pak Sadli benar-benar datang menemui Doni dan Gembul di kafe warung kopi Bang Doni. Kebetulan, saat itu kafe warung kopi Bang Doni akan segera tutup. Di situ nampak dengan jelas Pak Sadli berdandan rapi dengan mengenakan jaket tebal. Ia terlihat turun dari motornya. Melihat itu, Doni langsung menyambutnya dan menawarinya secangkir kopi. Bang, ngopi dulu nih. Waduh, keren amat ini kelihatannya romannya, ujar Doni. Iya Don, tadi gue bilang sama bini gue, kalau gue lagi ada objekan, gue bilang mau ketemu sama bos yang lagi nyari tanah. Sebenarnya sama bini gue sempat ngelarang, soalnya kan gue belum sembuh bener. Tapi gue kata, nanti pulangnya dikepelin duit 200. Baru dah dia ngasih izin. Pinter kan gua, ujar Pak Sadli dengan bangga. Namun Doni langsung merasa ada yang janggal dari perkataan itu. Lah terus sekarang abang bawa duitnya, tanya Doni. Ya kagak, lah duit kontrakan semua pegang sama bini gua. Lah gua mau beli rokok aja minta sama dia, jawab Pak Sadli santai. Doni mengernyitkan dahinya. Lah terus nanti kalau abang pulang kagak bawa uang bagaimana? Tanya ya lagi.
Ya kudu bawa Don, bahaya kalau kagak bawa, jawab Pak Sadli tetap tenang. Ya duitnya dari mana bang? Pasti nih, abang mau ngakal-ngakalin nih, curiga saya nih, ucap Doni makin curiga. Ya elah Don, cuma 200 doang, pakai duit lu dulu ngapa? Ini gue udah ambil resiko bohongin bini gue nih, ujar Pak Sadli mencoba meyakinkan. Kan bener nih, ini kan urusan abang, saya udah bela-belain masih Gembul bakal nolongin ke tempat itu. Lah masa saya juga kudu ngeluarin duit juga? Amsong amat sih dikadalin abang mulu, sahut Doni kesal. Meskipun begitu, pada akhirnya Doni pun tetap menuruti rencana Pak Sadli, walaupun jelas ia merasa dirugikan. Malam itu, ketiganya pun berangkat menuju sebuah perlintasan kereta api, tempat pertama kali Pak Sadli bertemu dengan sosok Sari. Rupanya, Gembul berniat mencari makhluk halus tersebut agar tidak lagi mengganggu Pak Sadli. Dia merasa yakin bahwa sosok Sari masih bersemayam di tempat awal kemunculannya. Dalam waktu 10 menit, mereka pun telah tiba di tempat tujuan. Namun, saat sampai di lokasi, tempat itu terlihat cukup sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang melewati jalan persimpangan rel kereta tersebut. Setelah memarkirkan motor masing-masing di dekat perlintasan itu, Doni nampak melihat ke sekitaran. Sepi bener ya. Mana kagak ada yang jagain pintu kereta apinya lagi. Ngeri bener lewat sini, ujar Doni. Sementara itu, Gembul mulai menerawang. Dia mulai memejamkan matanya, mencari energi negatif yang telah mengganggu Pak Sadli. Melihat Gembul yang sedang memejamkan mata, Pak Sadli pun berkata, "Ya elah si Gembul, lah bukannya nyari setan yang malah tidur. Ngantuk amat apa lu Bul?" Si abang norak banget sih. Ini si Gembul bukannya tidur, dia itu lagi nerawang nyari setannya, saut Doni Sewak. Setelah beberapa lama, akhirnya Gembul berhasil menemukan makhluk gaib itu. Dengan penglihatan batinnya, dia melihat sosok yang menyerupai Sari, namun dalam wujud yang sangat mengerikan. Wajahnya yang tertutup rambut tampak sebagian hancur dan penuh luka. Pakaiannya dipenuhi noda merah yang jelas berasal dari darahnya sendiri. Lebih mengerikan lagi, tubuhnya sudah tidak utuh, sebelah tangan dan kakinya telah hilang. Pemandangan seperti itu tentu sangat menakutkan bagi kebanyakan orang, namun tidak bagi Gembul. Ia menatapnya dengan tenang, tanpa rasa gentar. Dalam hatinya, ia sudah yakin bahwa itu bukanlah arwah Sari yang sebenarnya. Arwah Sari telah lama tiada. Sementara sosok yang ada di hadapannya hanyalah makhluk halus yang menyamar untuk menakut-nakuti manusia. Demit, kenapa kamu ganggu di sini? Tanya Gembul tegas. Apa urusanmu? Jawab makhluk itu dingin. Ya jelas itu urusan saya. Kamu udah ganggu teman saya. Sekarang saya mau kamu pergi dan jangan ganggu lagi orang-orang yang lewat sini. Makhluk itu terkekeh pelan. Lalu, kalau aku tidak ingin menuruti kemauanmu, kamu apa? Tantangnya. Mendengar itu, tanpa memberi peringatan, Gembul langsung merapalkan doa-doa. Seketika, makhluk itu menjerit kesakitan. Perlu diketahui, sosok tersebut tidak bisa dilihat oleh Doni maupun Pak Sadli. Jadi, percakapan antara Gembul dan makhluk halus itu sama sekali tidak disadari oleh Doni ataupun Pak Sadli. Sambil meringis kesakitan, makhluk itu mulai panik. Siapa? Siapa kamu? Kamu gak perlu tahu saya siapa. Sekarang saya akan memusnahkan kamu karena kamu sudah mengganggu banyak orang di sini, termasuk Pak RT saya, ancam Gembul. Namun, tepat saat Gembul hendak menghabisinya, makhluk itu buru-buru berseru. Tunggu dulu. Aku hanya kasihan pada anak ini. Ya, anak yang aku tiru wujudnya ini saat dia meninggal, dia sangat sedih karena meninggalkan ibu dan adiknya. Makhluk itu mulai memohon. Ia menceritakan kisah tragis dari Sari, berharap bisa meluluhkan hati Gembul agar tidak dimusnahkan. Namun, Gembul hanya menatapnya dingin. Ia tidak sedikit pun terpengaruh.
Oh, cukup, jangan bawa cerita sedih buat mengelabui saya. Kamu bukan dia dan kamu cuma manfaatin kesedihan itu buat nakut-nakutin manusia. Makhluk itu kembali mundur. Kini ia benar-benar ketakutan. Tolong, aku tidak akan mengganggu lagi. Aku janji. Namun, Gembul sudah mengambil keputusan. Terlambat, ia kembali memejamkan mata, lalu merapalkan doa dengan suara lebih panjang. Tangan kanannya terangkat perlahan. Cahaya terang mulai muncul di telapak tangannya, membesar, menyala, dan bergetar kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Gembul langsung menghantamkan energi itu ke arah makhluk tersebut. Dar! Ledakan gaib menggema di sekitaran perlintasan. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya bergetar, lalu hancur perlahan menjadi serpian asap hitam yang kemudian lenyap terbawa angin malam. Suasana kembali sunyi. Hawa dingin perlahan menghilang. Gembul membuka matanya. Semuanya telah selesai. Di dekatnya, Doni dan Pasadeli hanya melihat Gembul berdiri diam, seolah berbicara sendiri tanpa mengetahui bahwa malam itu satu lagi gangguan gaib telah dimusnahkan. Namun saat itu Pasadeli tidak tahu jika masalahnya telah selesai. Bul, mana setannya sih? Udah malam ini, dingin banget badan gua. Oh, udah Pak RT, udah selesai. Setannya udah mabur, ujar Gembul yang seketika membuat Pasadeli tak percaya. Yang boneng lu, Bul. Masa ya udah beres? Dari tadi gue lihat lu merem aja kagak ngapa-ngapain, sahut Pasadeli. Pak RT gimana sih? Saya itu kan ketemu dianya di alam gaib, jadinya Pak RT nggak bisa ngeliat. Coba Gembul. Ya elah, kalau dari tadi ketemuan di alam gaib mah, lah ngapain kita kudu kemari? Lah ini kan udah malam, Bul, dingin. Lah tambah masuk angin gue ini, protes Pasadeli. Melihat tingkah Pasadeli yang menjengkelkan, Doni pun akhirnya tak kuat dan kemudian angkat bicara. Ujuk Dani aki-aki. Lah udah ditolongin pakai segala protes. Itu kata si Gembul, setannya udah modar. Ya udah, kalau emang kagak percaya, panggil aja lagi, Bul, setannya, biar sekalian Pak RT dicekek sama dia. Mendengar kata-kata Doni, Pasadeli langsung menciut. Ya udah, ya, gue percaya. Ya udah, kalau gitu kita baliknya, ajak Pasadeli pada Gembul dan Doni. Namun saat ketiganya hendak pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pria setengah baya. Maaf, perkenalkan, nama saya Sugeng. Saya warga sini. Kebetulan rumah saya ada di sebelah sana, ucap pria itu sambil menunjuk ke arah rumahnya. Ia kemudian menatap ketiganya dengan penuh rasa penasaran. Kalau boleh tahu, bapak-bapak ini siapa ya? Dan ada keperluan apa di pintu perlintasan kereta api ini? Mendengar pertanyaan dari Pak Sugeng, ketiganya sempat saling berpandangan. Mereka tampak bingung harus menjawab apa, terutama Pasadeli yang mulai terlihat panik. Tidak mungkin mereka menjelaskan dengan gamblang tujuan sebenarnya. Namun dengan sigap, Doni pun langsung mengambil alih situasi. Doni memperkenalkan diri dan mencoba menjelaskan asal mereka. Setelah itu, ia mencoba memberikan alasan yang terdengar masuk akal. Maaf ini Pak, kami lagi ada keperluan di sini. Nah, kebetulan saudara saya ini kehilangan barang waktu lewat sini kemarin, jawab Doni sambil melirik ke arah Pasadeli. Mendengar itu, Pak Sugeng langsung mengangguk faham. Oh, begitu ya. Maaf. Bukannya saya mau ikut campur, tapi di sini tuh kalau malam angker. Saya saja yang sudah lama tinggal di sini tidak berani lewat jalan ini sendirian kalau malam, ujarnya lagi. Nah, angker? Emangnya angker apa gimana, Pak? Tanya Doni penasaran. Namun sebelum menjawab, Pak Sugeng justru mengajak mereka berpindah tempat. Bagaimana kalau kita ngobrol di rumah saya saja? Dekat, sangat dekat kok dari sini, ajaknya. Tak ingin menimbulkan kecurigaan, Doni, Gembul, dan Pasadeli pun akhirnya mengikuti ajakan tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun sudah berada di kediaman Pak Sugeng. Rumah sederhana itu terasa hangat dengan lampu temaram yang menerangi ruang tamu.
Setelah dipersilakan duduk, Pak Sugeng pun mulai bercerita. Jadi begini Pak, beberapa waktu lalu ada kejadian di perlintasan kereta api itu. Seorang wanita tertabrak kereta api dan meninggal dunia di tempat. Ucapnya pelan, seketika suasana menjadi hening. Dan sejak kejadian itu, tempat itu langsung menjadi angker. Banyak warga yang lewat malam-malam sering melihat penampakan. Lanjutnya lagi, Pak Sadli tampak menelan ludah. Kalau boleh tahu, penampakannya yang kayak bagaimana ya Pak? Tanya Doni lagi. Pak Sugeng menghela nafas sejenak, seolah mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Katanya, sosok wanita, wajahnya hancur penuh darah. Tubuhnya juga sudah tidak utuh lagi. Kadang ia berdiri di pinggiran rel, kadang muncul tiba-tiba di tengah jalan. Jelasnya, dia menatap ketiganya satu persatu. Orang-orang di sini bilang kalau wanita itu bernama Sari. Mendengar nama Sari, Pak Sadli langsung merinding. Sementara Doni dan Gembul saling pandang. Oh, gitu ya Pak. Alhamdulillah sih, kita bertiga kagak ngeliat apa-apa dari tadi di sana. Saud Doni. Iya Pak, alhamdulillah. Tadi itu saya juga berani ke situ karena ngeliat bapak-bapak lagi kumpul-kumpul. Saya takut bapak-bapak kenapa-napa, jadinya ya saya samperin. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, ujar Pak Sugeng merasa tidak enak hati. Ya Pak, ngapa-ngapa. Saya juga kalau jadi bapak mau bakal nyamperin. Nah, kita yang salah, kagak izin-izin dulu ke wilayah orang lagi. Maafin ya Pak, ujar Doni. Setelah obrolan tersebut, akhirnya Doni, Gembul, dan Pak Sadli pun berpamitan untuk pulang. Setelah beberapa saat, ketiganya pun sudah tiba di rumah Doni. Namun, di situ tanpa tedeng aling-aling, Pak Sadli ikut masuk ke halaman rumah Doni. Abang ngapain ikutan masuk? Udah malam, bang gak pulang apa? Tanya Doni. Iya, ini gue mau pulang, jawab Pak Sadli, tetapi tangannya menengadah. Wah, ini nih, tanya Doni kebingungan. Ya lalu Dan, 200.000-nya mana Dan? Duit yang tadi tuh yang udah kita omongin, ujar Pak Sadli bermaksud mengingatkan Doni. Duh Allah, dia masih inget aja, kirain udah lupa, ucap Doni. Itu bakal gak boleh lupa Don, bahaya, lantar bini gue bisa ngamuk, saut Pak Sadli. Ya juga ya, sekarang masalah yang saya nyelesain masalah goib abang, saya juga kudu ngurusin juga ya masalah rumah tangga abang. Ampun dah, gerutu Doni menyindir sarkas Pak Sadli. Selesai. Luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Waduh, Pak Sadli, makanya jangan keganjenan, aki-aki udah tua. Ngelihat cewek jalan malam-malam sendirian main angkut aja kan, akhirnya dikasih deh tuh jepit rambut yang ujung-ujungnya bawa teror ke rumah. Di sini bahaya banget nih kalau orang-orang kayak Pak Sadli. Jadi kalau saya pribadi aja ya, di jalan gitu, kalau malam misalkan saya jalan kemana, saya udah bodo amat tuh, mau cewek mau siapa udah saya bodo amat deh. Ngeri dong, bisa jadi aja masih untung nih kalau orang Betawi dikit-dikit masih untung ya. Masih untung itu demit seperti dalam kisah tadi. Kalau itu orang jahat gimana? Dan kalau dia ternyata komplotan, ceweknya naik, nggak taunya dari belakang komplotannya nyerang nih. Nah ini ngeri banget nih. Ini jadi contoh nih Pak RT satu ini, Pak Sadli ya. Untung aja ada Gembul, lagi-lagi ada Gembul. Tapi di sini Gembul sempat kecolongan kalau menurut saya, karena ketika dia datang tuh habis boncengin Sari ke warung kopi Bang Doni, nah di situ Gembul mendeteksi baik-baik aja tuh, nggak ada apa-apa di badan Pak Sadli. Tapi ternyata begitu Pak Sadli pulang ke rumah, disitulah horor sesungguhnya baru dimulai. Aduh, diteror atau dikerokin sampai kenceng sama Pak Munaro ya kan, bininya Pak Sadli, Bu RT, ya sampai takut ngelotok deh kulitnya. Nah disitulah ternyata teror itu baru dimulai. Itu tiap malam dia ngelihat sosok Sari datang di tempat tidur dia. Ngeri ya. Untungnya nggak berimbas ke Pak Munaro ya kan, gara-gara keganjenan Pak Sadli.
Dan alhamdulillah pada akhirnya semua bisa diselesaikan dengan baik oleh Gembul dan juga Bang Doni, walaupun ujung-ujungnya Bang Doni harus minjemin uang 200.000, udah bantuin ya kan, bukannya dikasih uang rokok, uang lelah, malah dia dipinjemin uang 200.000. Dasar Pak Sedli. Waduh, makin keren aja kisahnya. Terima kasih Mas Dani SBR, ditunggu lagi untuk kisah Bang Doni selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para pengikut dari Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Dan buat yang punya komentar silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.